Halo teman-teman semuanya, namaku Maria Susi Derindra, biasa dipanggil sama Susi. Aku sekarang wartawan harian Kompas. Kak, kenapa Rara betah jadi di pekerjaan wawancara? Sebetulnya sih jadi wartawan itu enak banget loh, bukan cuman wawancara aja pekerjaannya, tapi kita juga bisa ketemu sama tokoh-tokoh, ketemu sama presiden. Karena sekarang aku jadi editor, jadi lebih banyak di kantornya. Kak Susi udah dari umur berapa menjadi wartawan? Jadi wartawan itu dari umurku 24 tahun ya. Sekarang umurku udah 44 tahun. Jadi aku udah hampir 20 tahun lah jadi wartawan Kompas. I wanted to ask have she ever interviewed President of Indonesia? Presiden yang sekarang, Pak Joko Widodo, aku belum pernah. Tapi aku pernah bertemu dengan Pak Joko Widodo waktu beliau masih di Solo, usaha mebel gitu di Solo. Biasanya teman-teman yang sering mewawancara presiden adalah teman-teman yang meliput di istana. Kalau dulu waktu masih di lapangan, masih liputan, itu dulu pernah juga wawancara mantan presiden kita, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, sama Yusuf Kala, sama mantan presiden yang sebelumnya tuh Bu Megawati Soekarno Putri, malah pernah sama Bu Megawati jalan-jalan sampai ke Cina. Bukan jalan-jalan sih, kerja ya. What is like the best country you've gone overseas? Karena lebih seringnya kalau ke luar negeri, saya liputannya pariwisata. Kalau liputan yang serius-serius seperti konferensi ekonomi atau konferensi politik sih kayaknya belum pernah sih, kecuali waktu ikut Megawati sih. Terus negara yang paling senang saya ingin itu kayaknya Eropa ya. Aku pernah ke Italia, ke Venice, dan ke Perancis. Lalu kemarin sebelum pandemi ke Lisbon. Itu kayaknya sih kota-kota tua di Eropa gitu masih menarik ya buat kita. Siapa tokoh yang paling menarik yang pernah kakak wawancarai dan mengapa menarik? Bagi aku sih masih Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Sebelum ikut dia ke China, waktu itu dia ke China setelah jadi mantan presiden, dia masih bertemu dengan tokoh-tokoh partai di China itu kan. Sebelumnya sih aku pernah wawancara paling cuman doorstop atau cuman sekilas-sekilas aja. Doorstop itu artinya kayak kita wawancaranya tuh tiba-tiba aja ketemu sama narasumbernya, kemudian langsung melontarkan pertanyaan lah kayak gitu. Nah, ketika di China itu jadi kesempatan lebih banyak ngobrol dengan Ibu Megawati, bagaimana seorang perempuan yang pernah menjadi pemimpin Indonesia, dan itu kan sampai sekarang kan masih satu-satunya tokoh perempuan yang pernah menjadi presidennya. What are these like celebrity in Indonesia or overseas? Which one did you ever interviewed on, or the most interesting celebrity you have ever interviewed on? Yang luar negeri kayaknya aku belum pernah ya. Kalau yang dalam negeri sih banyak sih. Maudy Ayunda pernah? Tahu maksudnya? Maudy Ayunda itu pernah. Tahu banget. Tahu banget. Maudy Ayunda, Sherina itu pernah juga wawancara intens. Yang pernah juga aku pernah ikut Afgan. Afgan itu dia waktu itu konser di Malaysia. Kita ngikutin perjalanannya dari mulai di Jakarta, terus kemudian dia harus persiapan konser, gladi resiknya, lalu kemudian sampai konsernya, sampai terakhir selesai. Dan aku baru bisa wawancara, teman-teman wartawan bisa wawancara Afgan itu sekitar jam 12 malam apa jam 1 malam gitu. Dan dengan wajah, herannya sih aku, mungkin karena dia udah terbiasa ya. Dia diwawancara jam segitu tuh masih dengan wajahnya yang ganteng itu. Ganteng nggak sih menurut Lekesya? Nah itu ya gimana staminanya seorang penyanyi yang setelah konser masih mau melayani pertanyaan dari luar. Jadi kita baru selesai tuh jam 3 pagi lah. Nah Kak, biasanya kan kalau misalnya kita kan mewawancarai seseorang nih, terus orangnya tuh keburu-buru gitu Kak.
ada keperluan lain lah intinya. Kita berarti kan harus melontarkan beberapa pertanyaan dengan waktu yang singkat kan tuh Kak. Menurut Kakak poin-poin pertanyaannya itu apa aja sih Kak? Soalnya aku juga berhubung aku suka kepoin orang juga. Biasanya sih, aku dulu belajarnya ketika pertama-tama jadi wartawan, aku akan selalu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dilontarkan. Sebelumnya kita pasti punya kayak riset, cari-cari dulu siapa nih tokohnya, dia tuh ngapain aja sih, lalu dia itu pernah apa aja, lalu dia tuh ahlinya apa gitu kan. Nah lalu kemudian kita nyusun pertanyaan berdasarkan apa yang pengen kita artikannya, yang pengen kita tulis ya. Berdasarkan itu pertanyaan yang paling penting harusnya ada di paling atas. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama tokohnya dan misalnya cuma punya waktu 5 menit, ya udah pertanyaan itu aja nih, yang pertanyaan utama yang paling penting yang kita pengen tanyakan yang sesuai dengan apa yang kita mau tulis. Pernah gak grogi atau deg-degan waktu wawancara public figure? Terus bagaimana cara mengatasinya? Itu mungkin waktu dulu ya, 20 tahun lalu pertama kali jadi wartawan ya. Karena background pendidikan aku bukan dari komunikasi atau jurnalistik. Ya waktu mahasiswa sih pernah beberapa kali nanti ke wawancara gitu kan. Cuman ketika kita beneran jadi wartawan, itu kan memang harus benar-benar nggak boleh ada kesalahan atau nggak boleh salah bertanya atau sampai menyinggung ke narasumbernya gitu kan. Caranya mengatasi itu tadi, biasanya kalau ketika akan wawancara dengan seseorang, aku harus tahu background persisnya dia seperti apa. Pernah gak ditolak pas mau wawancara orang? Bukan pernah lagi, sering. Sering banget ditolak. Jadi waktu aku jadi wartawan politik, itu kan pasti wawancaranya dengan tokoh-tokoh politik, dengan menteri atau anggota DPR. Nah, kalau misalnya anggota DPR-nya misalnya berkasus, itu pasti anggota DPR-nya akan langsung lari gitu aja, menghindari wartawan, langsung lari kayak gitu kan, nggak mau diwawancara. Atau menteri yang kementeriannya, lembaganya dia ada kasus misalnya kan, itu biasanya wartawan itu nungguin lama banget. Cuman ternyata menterinya nggak lewat pintu depan yang biasanya wartawan nunggu, tapi dia bisa lewat belakang. Oh, aku pernah punya cerita nih. Jadi waktu itu aku di Solo. Itu di Solo lagi ramenya bom Bali tahun 2001 ya kalau nggak salah ya. Teman-teman belum lahir ya. Jadi waktu itu ada bom Bali tahun 2001, lalu kemudian para tersangka terorisnya itu ditangkap di beberapa wilayah di Solo. Cuman polisinya tidak mau memberi keterangan, karena keterangannya pasti dia bukan dari polisi di Solo kan, keterangannya dari polisi yang di Jakarta. Nah, kita wartawan tuh nungguin tuh di depan kantor polisinya, di pintu depan kan. Kita masih bisa ngintip ke ruangannya si polisinya itu, polisinya lagi ngobrol nih kan, kita tungguin tuh. Pokoknya nanti kalau misalnya dia keluar, kita kejar nih. Nah, terus ternyata kok nggak keluar-keluar sih? Kenapa sih dia lama ya ngobrolnya? Tiba-tiba si polisi ini ngilang. Terus aku bilang, loh kok dia ngilang? Lah terus aku langsung ke kantor polisi yang bagian belakangnya kan. Ternyata dia benar lewat belakang, lewat pintu belakang. Langsung aja aku bilang langsung aku teriak. Jadi kayak aku tuh kejar-kejaran sama si polisinya itu. Dan dia tuh nggak mau ngomong apa-apa, pengen cepet-cepet masuk mobilnya gitu. Cuma langsung dicegat sama teman-teman wartawan. Kalau sekarang kalian bosen nggak sih belajar di rumah terus? Home learning nggak gitu bosan sih. Malah enak ya kalau di rumah ya. Kan juga misalnya kayak orang tua yang bantu. Kalau nggak di sekolah kan nggak ada yang bantuan, jadi ya kadang kan orang tua bisa bantu dikit. Aduh, jadi yang sekolah Gerald apa mama? Iya, tapi kan kadang kalau aku kesulitan kan dibantu. Kangen nggak sama teman-teman di sekolah? Kangen nggak tuh? Ya. Well, pertama-pertamanya ya sih nggak bosen sih, sebenarnya enak. You can after school bisa baring terus nonton, tapi lama-lama ya jadi a little bit depressing because you don't see your friends very often and you just miss them so much. And also one of my friends, I don't think we're friends anymore just because of COVID. We fight a lot in chat, so it just breaks relationships with other people.
Nah kan Kaila tadi udah bilang nih Kak, kalau Kaila ini kan homeschooling. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan antara COVID sama hari-hari biasa COVID sih Kak. Sebenarnya ada sedikit perbedaan yang sebenarnya bisa banget Kaila rasain. Soalnya kalau misalnya Kaila lagi bored, itu selesai ngerjain tugas dari bunda gitu misalnya, terus bisa hangout gitu. Terus kita bakalan pergi ke museum atau tempat-tempat bersejarah. Dan kita coba tuh bikin vlog di sana. Dan sekarang bener-bener gak bisa kemana-mana, terkurung di dalam rumah, dan bener-bener kerasa banget perbedaannya kalau buat kalian. Pastinya bosen sih ya, tapi bisa diatasi lah. Kayak bosennya tuh dibuat kayak menghibur diri. Misalnya mau Menghibur dirinya biasanya apa ya? enggak sih, enggak ke arah main game, belajar atau mengembangkan bakat, ikut-ikut lomba, cover lagu atau anything. Kalau lagi bosen cari kegiatan, misalnya buat makanan, buat kreasi. Kalau aku Kak nggak gadget terus sih, kadang aku kayak main. Hari ini saya hampir bisa main dari pagi sama malam karena gak ada PR hari ini. Enggak sih, bisa tiduran, bisa main HP, terus bisa hafalan Al-Quran lebih banyak, sholat bisa lebih khusyuk sih.